Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue bikin video ini tanggal 18 Juni. Dan ada hal menurut gue penting bagi Manchester United di tanggal 18 Juni ini, dan juga bagi peserta Premier League lainnya. Kenapa? Karena jadwal dirilis oleh pihak Premier League, jadwal untuk musim kompetisi 2024-2025 ini sudah diumumkan. Tentu saja jadwal ini kalau menurut gue ya mungkin 95-97% fix. Karena seperti kita alami juga, ketahui juga ya kan, bahwa bisa saja terjadi pergantian jadwal. Kenapa? Biasanya karena ada jadwal yang mungkin bertabrakan, tumpang tindih dengan kompetisi lainnya, sehingga ada kemungkinan hal tersebut bisa bergeser, tapi tidak begitu banyak. Nah, langsung aja gue ambil sumbernya langsung dari manunited.com. Bagaimana jadwal dari Manchester United tahun 2025-2024 musim kompetisi 2024-2025 ini sudah diketahui. Dan Manchester United untuk musim depan ini akan melakukan jadwal pertandingannya lebih awal daripada peserta lainnya. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, Community Shield ya, karena Manchester United menjadi juara Piala FA. Dan hari Sabtu tanggal 10 Agustus, Manchester United ini akan berhadapan dengan Manchester City sebagai juara Liga Inggris. Kick off ini masih belum dikonfirmasi. Nah, ada dua informasi penting lainnya untuk musim depan ya, dan ini juga disebutkan di artikel ini, bahwa final FA Cup ini akan dilangsungkan di hari Sabtu tanggal 17 Mei, sementara final Carabao ini akan hari Ahad tanggal 16 Maret. Nah, itu disebutkan hari Sabtu 17 Mei untuk final Piala FA ini sehari sebelum jadwal saat ini ya, di mana Manchester United ini akan berhadapan dengan Chelsea. Jadi menurut gua kalau Manchester United ke final Piala FA lagi 3 kali berturut-turut dalam 3 musim, seandainya demikian, ini sesuatu yang luar biasa kalau bisa terjadi, maka jadwal menghadapi Chelsea ini akan bergeser pastinya. Dan final Carabao Cup yang akan berlangsung tanggal 16 Maret di hari Ahad ini di weekend yang sama, di mana Manchester United ini harus berhadapan dengan Leicester di tanggal 15. Jadi selisih 1 hari, dan kalau Manchester United sampai ke final Carabao, maka konsekuensinya jadwal menghadapi Leicester ini juga pastinya akan bergeser. Oke, langsung aja kita mulai, atau gua mulai dari membahas jadwal pertama di bulan Agustus. Manchester United ada 2 partai home, total ada 3 ya, 2 home 1 away, menghadapi Fulham, lalu Brighton, dan juga menghadapi Liverpool. Nah, ini menarik bagaimana paling tidak 3 musim terakhir, atau ya bersama dengan Erik ten Hag ya, Manchester United selalu mengawali liga di partai home. Di musim pertama menghadapi Brighton, musim lalu menghadapi Wolves, dan kali ini akan menghadapi Fulham. Yang menarik adalah di akhir Agustus sudah ada big match tuh ya, menghadapi Liverpool. Ini sama juga dengan musim pertama dari Erik ten Hag ya kan, dimana Manchester United juga di pertandingan ketiga tuh menghadapi Liverpool. Kalau tidak salah demikian, kalau salah gue tolong dikoreksi ya. Dan Manchester United ya menderita 2 kekalahan kan, 1 home, lalu away kalah berantakan menghadapi Brentford. Nah, ini akan menghadapi Fulham, Brighton, dan juga menghadapi Liverpool di bulan Agustus. Dan menurut gue ya ini cenderung enak lah ya jadwalnya. Artinya menghadapi Fulham dulu di partai di partai home ya, lalu away menghadapi Brighton dan menghadapi Liverpool. Sehingga ada peningkatan intensitas dari sisi pertandingan, menurut gue demikian. Dan di bulan September, Manchester United menghadapi Southampton away, menghadapi Crystal Palace away, dan menghadapi Tottenham Hotspur. Ya, musim lalu Manchester United ketika bertandang ke Selhurst Park menghadapi Crystal Palace kalah hancur berantakan. Bahkan di partai tersebut Erik ten Hag nyaris ya dipecat.
Dan menghadapi Tottenham Hotspur, musim lalu Manchester United gagal menang walaupun tampil bagus. Tapi di bulan September, pertandingannya Manchester United akan away nih ya, menghadapi Southampton yang baru saja promosi kembali ke Premier League. Bergeser ke bulan Oktober, ada menghadapi Aston Villa away. Musim lalu Manchester United berhasil menang ya, luar biasa. Lalu menghadapi Brentford dan menghadapi West Ham. Jadi ada 2 partai away, sama seperti di bulan September, 2 away dan 1 home. Dengan menurut gua tingkat kesulitannya masih cenderung lebih oke ya, walaupun misalnya Manchester United ketika menghadapi West Ham musim lalu kalah karena tampil buruk, tapi semoga kali ini bisa lebih bagus. Bulan November, nah ini menjadi 4 ya, 1 bulan ada 4 pertandingan, 3 home, 1 away. Dan menurut gua di bulan November ini bisa dibilang mungkin lebih enak jadwalnya karena Manchester United akan 3 kali home, walaupun menghadapi Chelsea salah satunya, menghadapi tim yang baru promosi Leicester dan juga Ipswich away. Gua harapkan ini bisa sapu bersih ya di bulan November ini, semoga demikian. Dan di bulan terpadat yaitu adalah bulan Desember, ini akan dimulai dengan away dulu ke Arsenal ya. Musim lalu Manchester United nyaris menang sebelum gol dari Garnacho ya kan dianulir. Lalu ya setelahnya Manchester United kalah melalui gol menit akhir dari Declan Rice dan di injury time Gabriel Jesus. Akan menghadapi Nottingham Forest dan Derby of Manchester. Kali ini akan dimulai dari Etihad dulu nih ya. Manchester United akan tandang, dan ini kalau nggak salah sama juga seperti di musim pertama dari Erik ten Hag, di mana Manchester United tandang dulu ke Etihad. Setelahnya akan menghadapi Bournemouth, Wolves away, dan ya Wolves itu Boxing Day ya, akan menghadapi Wolves away dan menghadapi Newcastle. Di bulan Desember ini sangat ketat menurut gue jadwalnya, karena dalam 1 bulan bisa dilihat Manchester United ada 6 jadwal pertandingan dengan distribusi 3 away dan 3 home. Kalau melihat dari 3 pertandingan home menghadapi Nottingham Forest, Bournemouth, mudah-mudahan bisa mendulang poin penuh di sana. Menghadapi Newcastle, gua pikir Manchester United kalau memperlihatkan permainan sama seperti musim lalu ketika home juga menghadapi Newcastle di Liga ya, bukan di Carabao, gua pikir punya peluang yang besar juga untuk menang. Ya tentu saja yang sulit di bulan Desember ini ada away masing-masing ke Emirates dan juga ke Etihad menghadapi Arsenal dan juga Manchester City. Di situ menurut gua tantangan di bulan Desember. Lalu bulan Januari Manchester United ada 4 jadwal di sana, dimulai away ke Anfield menghadapi Liverpool di tanggal 4. Lalu 2 partai home menghadapi Southampton, Brighton dan juga Fulham. Gua pikir jadwal ini menghadapi Southampton dan juga Brighton seharusnya di atas kertas, sekali lagi Manchester United bisa menang, tapi lihat itu dari tanggal 15 ke tanggal 18 hanya 3 hari saja. Dan tantangan terbesar selain Fulham away, karena biasanya Manchester United ini selalu ketat ya 2 musim terakhir menghadapi Fulham. Golnya selalu di saat-saat terakhir. 2 musim lalu Alejandro Garnacho, musim lalu Bruno Fernandes, dan tentu saja menghadapi Liverpool, di mana Manchester United di musim pertama dari Erik ten Hag kalah berantakan, musim lalu berhasil menahan imbang 0-0. Jadi ya ini jelas di bulan Desember ketat, ada away ke Arsenal, away ke Manchester City, dan di bulan Januari away ke Liverpool. Bulan Februari cenderung lebih lunak kalau dilihat dari tim yang dihadapi. Ada Crystal Palace, Everton, Ipswich Town. Mungkin yang agak memberatkan adalah ketika menghadapi Tottenham Hotspur away, karena musim lalu Manchester United tidak bisa meraih poin penuh. Lalu bulan Maret ini hanya ada 2 pertandingannya ya, menghadapi Arsenal home dan menghadapi Leicester away. Ya, musim lalu menghadapi Arsenal, Manchester United tampil bagus tapi kalah. Semoga musim ini bisa lebih baik hasilnya. Bulan April ada 5 pertandingan, 3 away, 2 home. Salah satu partai home-nya yaitu menghadapi Manchester City di bulan April, di bulan yang menurut gua bulan-bulan menentukan posisi pastinya ya. Dan Manchester United akan melakoni laga sulit lainnya, yaitu adalah away ke St. James Park menantang tuan rumah Newcastle United. Jadi menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Newcastle United, menurut gua ini 2 partai sulit lah ya di bulan April. Dan di bulan Mei, di bulan terakhir musim kompetisi musim depan 2024-2025, ada 2 partai home, 2 partai away. Away
menghadapi Chelsea, menghadapi Brentford, home menghadapi West Ham, menghadapi Aston Villa. Manchester United sama seperti 2 musim lalu akan mengakhiri musimnya di Old Trafford. Kali ini akan menjamu Aston Villa. Dan menurut gua ya menghadapi Chelsea dan menghadapi Aston Villa sih ini bisa menjadi tantangan besar di bulan Mei. Nah, secara keseluruhan gua menilai distribusi jadwal ya bagi Manchester United ini cenderung merata dengan mungkin tantangan itu ada di bulan Desember dan di bulan Januari. Karena apa? Karena di bulan Desember ya ada 6 pertandingan di mana ada 2 away menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Manchester City. Di situ bobotnya menurut gua. Dan di bulan Januari di awal tahun ya langsung away nih ke Anfield menantang tuan rumah Liverpool. Sehingga gue pikir ya di bulan Desember dan di bulan Januari inilah Manchester United mungkin situasi paling kerasnya demikian. Tapi kalau melihat jadwal setelah tahun baru memasuki paruh kedua, Manchester United ketika menghadapi tim-tim yang termasuk papan atas paling tidak musim ini ya, seperti kayak misalnya Arsenal, lalu Manchester City, itu Manchester United akan bermain di kandang sendiri, termasuk juga menghadapi Aston Villa di partai pamungkas. Sehingga menurut gua secara keseluruhan dari 1 sampai 10 kalau melihat dari susunan jadwal, sekali lagi gua nilai ini mungkin 7,5 ya. Manchester United tidak terlalu soft banget karena ya Premier League kita tahu merata, dan kalau melihat apa yang diraih oleh Manchester United musim lalu ini kan nggak banget. Tapi tentu saja ada banyak harapan, ada banyak keinginan dari fans supaya Manchester United ini tampil bisa lebih solid, bisa lebih baik musim depan. Dan sekali lagi kalau ini dihubungkan dengan jadwal, gue menilai sih distribusinya cenderung lebih oke, tidak terlalu sulit-sulit banget, tidak terlalu gampang-gampang banget ya. Sehingga gue nilai 7,5 sih. Dengan sekali lagi kalau gue ulangi, mungkin bulan terberatnya ada di bulan Desember dan di bulan Januari. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Jadwal dari Manchester United, partai apa yang Sobat Football United ini nantikan betul di musim depan? Apakah Derby of Manchester atau derby menghadapi Liverpool di Anfield, di Old Trafford, di Etihad, di Old Trafford, di mana? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semua dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya, lancar-lancar terus usaha positifnya, dijauhkan selalu dari mara bahaya semua sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.